Shalom semuanya, selamat pagi. Untuk Bible pagi ini terambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai ayat yang ke-50. Markus 9 ayat 30 mulai. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Kata Yohanes pada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu gilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia buang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan gudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kamu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ya, terima kasih. Dalam bagian pertama kita melihat di ayat 30 sampai ayat yang ke-32, Yesus kembali memberitakan, menyampaikan pada muridnya bahwa dia akan menderita, diserahkan ke tangan manusia, akan dibunuh, ya mati, disalib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian itu. Ini pemberitaan yang kedua tentang penderitaan Kristus, dan dari ayat ini kita melihat dengan jelas bahwa Yesus menubuatkan ya kematian maupun kebangkitannya. Nah, pada ayat yang ke-33 sampai 37 di bagiannya kita melihat tentang pemerintahan atau kerajaan Allah itu, beberapa pokok yang kita temukan di sana berawal dari atau dilatar belakangi oleh pertengkaran ya di antara murid-muridnya. Di ayat 34 dikatakan di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ini sebuah fenomena sosiologis yang terjadi di mana saja ketika ada sebuah komunitas. Setiap orang berusaha untuk menjadi yang paling menonjol atau yang paling berpengaruh di situ. Dan
isu ini juga ternyata muncul dalam kehidupan murid-murid, ya. Sebuah lingkungan atau komunitas yang begitu kecil, tapi isu ini juga muncul di sana dan bahkan sampai terjadi pertengkaran. Siapa yang terbesar di antara mereka? Dan Yesus kemudian mencoba memberikan sebuah solusi yang sangat mendasar, memberi jawab atas semua isu itu dengan memberikan penekanan yang sangat prinsip sekali bahwa hal kerajaan Allah atau menjadi yang terbesar di dalam kerajaan Allah itu yaitu orang yang mau bertobat, ya, menyambut kerajaan Allah itu seperti seorang anak kecil itu dengan iman dan kerendahan hati, dan ya mau menjadi yang terakhir serta menjadi pelayan, ya. Jika seorang yang menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi inilah kerajaan Allah itu yang memanggil setiap orang untuk menyambutnya dengan penuh kerendahan hati, dengan iman, percaya, dengan pertobatan sejati, dan ya, menjadikan dirinya sebagai pribadi yang tidak perlu ditonjolkan atau menonjolkan diri, tidak menganggap dirinya paling besar, tetapi mau menjadi yang terakhir dan bahkan menjadikan diri sebagai seorang pelayan, ya, yang melayani semua orang. Itulah yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Dan dengan penjelasan ini maka sesungguhnya para murid ya dituntut untuk mengevaluasi kembali pertengkaran di antara mereka itu dan belajar untuk menempatkan dirinya sebagai milik kepunyaan Tuhan yang sungguh-sungguh mau hidup bagi Dia, melayani, memuliakan Dia dalam segala aspek hidupnya. Di ayat 38 sampai 41 ini menarik, ya. Yohanes berkata kepada Yesus bahwa kami melihat orang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Ini eksklusivitas itu, ya. Tapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat kamu, ya. Jadi Tuhan Yesus ingin mengoreksi Yohanes, mengatakan bahwa ya, tidak mungkin pada satu waktu yang sama mujizat terjadi, tapi pada saat yang sama juga mengumpat nama Yesus itu. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Dan aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi sesungguhnya Yesus ajarkan dan tuntut dari para murid adalah agar mereka mau melayani ya karena Kristus dan untuk Kristus. Dan kalau mereka menjadi objek yang dilayani, siapapun yang melayani para murid karena murid-murid ini adalah murid Kristus, orang yang melayani murid-murid Kristus juga tidak akan kehilangan upahnya. Jadi melayani Kristus, melayani karena Kristus dan untuk Kristus akan mendatangkan berkat bagi orang yang melayani itu, dan ini yang harus dipegang oleh murid-murid dengan penuh kesungguhan hati. Nah, ayat 42 sampai 50 merupakan lanjutan dari percakapan itu terkait dengan isu penyesatan, ya, khususnya pada ayat 41 sampai 49 itu secara khusus berbicara tentang soal penyesatan. Berkali-kali dalam rentang perikop ini diulang-ulang dikatakan penggalah, cungkilah, dan seterusnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak yang kecil ini yang percaya, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, ya. Karena lebih baik engkau masuk ya ke dalam jalan dengan tangan kudung daripada utuh itu. Lalu ayat 44, 46 ini ada pengulangan penekanan, kemudian juga 48 tentang penghukuman yang kekal, penghukuman yang mengerikan itu akan ditimpakan kepada orang yang menyesatkan orang percaya dan juga menyesatkan diri sendiri. Maksudnya menyesatkan diri sendiri, ketidaksediaannya untuk bertobat secara utuh itu, ya, secara keseluruhan, secara totalitas itu akan mendatangkan penghukuman bagi dirinya. Karena itu ditekankan jika tanganmu menyesatkan ya penggalah. Gitu. Jika kakimu menyesatkan, engkau penggalah. Gitu. Dan ayat 40 jika matamu menyesatkan, cungkillah itu. Jadi sangat tegas sekali Tuhan Yesus menuntut orang untuk bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup secara penuh dalam pertobatannya. Ya, itu yang berkenan kepadanya. Jadi
siapa yang menyesatkan orang percaya, orang lain yang percaya termasuk anak kecil itu karena dia percaya dan menyesatkan dirinya sendiri, akan mendatangkan hukuman kekal. Nah, ayat 49 ini siapa yang dimaksudnya setiap orang di sini ya? Karena setiap orang akan digarami dengan api. Jadi setiap orang yang tidak bersedia, tidak mau total komitmen dalam pertobatannya, maka akan ya mendapatkan atau mendatangkan ya, taburan atau api yang kekal itu akan dituangkan, ditaburkan kepadanya atau ditimpakan kepadanya, atau bara api penghukuman itu akan ditimpakan kepadanya. Itu yang dimaksud dengan garami dengan api itu. Sebelahnya ayat 50 ini berbicara makna yang lain. Garam memang baik, tapi jika garam jadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Nah, ini kalau kita perhatikan di Perjanjian Lama, khususnya Imamat pasal 2 ayat 13, nah, konteks perikop pasal 1 pasal 2 dari Imamat itu berbicara tentang korban bakaran dan kemudian ada korban sajian. Korban sajian itu harus ditaburi garam perjanjian Allah ya. Nah, korban sajian diberikan atau dipersembahkan setelah korban bakaran. Korban bakaran itu kepentingannya adalah untuk penghapusan dosa. Nah, setelah seorang mendapatkan pengampunan dosa, dia memberikan respon dengan memberikan atau mempersembahkan korban sajian. Korban yang menyenangkan hati Tuhan, sebuah respon ucapan syukur oleh karena sudah mendapatkan pengampunan dosa. Sehingga korban sajian itu korban yang terbaik dan baunya itu harum menyenangkan hati Tuhan. Nah, dengan melihat latar belakang itu, nah kita bisa mengerti bahwa ayat 50 sedang berbicara setiap orang yang sudah bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus itu, maka hidupnya harus menjadi sebuah korban sajian di hadapan Tuhan. Nah, korban-korban seperti ini yang dikatakan dalam Imamat itu digarami dengan garam perjanjian. Respon kita sebagai orang percaya ya, pada diri kita tanpa anugerah keselamatan itu, kita tidak bisa memberikan sebuah persembahan hidup yang sebuah korban sajian yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau sudah menerima pengampunan dosa, maka Tuhan memanggil kita, menghendaki orang percaya untuk mempersembahkan hidupnya sebagai korban sajian, sebuah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Ini yang dimaksud dengan garam yang memang baik, dan itu harus dijaga sehingga kehidupan ini secara terus-menerus merupakan persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, kata Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 itu. Dan dimensi yang lain adalah ayat bagian B itu, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi hidup orang percaya harus menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan Allah, dan itu harus dijaga secara terus-menerus sehingga kehidupannya juga mendatangkan berkat, menghadirkan shalom Allah bagi orang lain juga. Sehingga berkat selamat yang diterima itu juga dirasakan oleh orang lain, punya dimensi misi agar orang lain pun dapat memperoleh, menikmati damai sejahtera yang sudah diterima dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, dari perikop yang kita baca hari ini, amanat teknis kita rumuskan di sini untuk kita dapatkan itu Allah di dalam Kristus menghendaki setiap orang percaya hidup dalam pertobatan dan mempersembahkan hidupnya untuk memuliakan Dia dan menghadirkan shalom bagi sesama umat manusia. Aplikasi yang dapat kita renungkan dan kita terapkan pada hari ini itu, apakah kita sudah hidup sesuai dengan standar kerajaan Allah ya? Hidup dalam pertobatan sejati, hidup dalam kerendahan hati, mau menjadi orang yang terakhir dan sedia melayani semua orang dengan dasar kasih Kristus. Ini pertanyaan refleksi bagi kita untuk kita evaluasi apakah kita sudah memenuhi standar kerajaan Allah, dan kalau belum, apakah yang hendak kita lakukan agar kita bisa memiliki impact bagi kerajaan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita memperhatikan dan mencoba menerapkan dalam hidup kita firman ini agar seluruh aspek hidup kita menjadi sebuah persembahan, korban sajian yang menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Yesus Kristus terus diberitakan, Dia yang sudah mati dan bangkit terus kita saksikan, dan kerinduan kita yang lain pun boleh menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup dalam damai sejahtera yang Dia sediakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, kita responi firman Tuhan ini, kita nyanyikan Rumah Doaku. Bahwa
hidupku sekarang. Tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah kuasa-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus memberitakan penderitaannya, kita akan memasuki prapaskah. Biarlah kasih Kristus kita dalami, kita sadari, kita aplikasikan, menggerakkan kita untuk tetap taat, mempersembahkan hidup untuk hidup kudus, dan menjadi saksi Kristus. Kita akan bersyukur dan bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kalau kami boleh mengalami kasih-Mu Tuhan, bahwa Yesus menderita, Yesus disalib, Yesus mati buat kami Tuhan. Kami biarlah boleh menyadari, boleh memahami, dan terus melayani, taat, mempersembahkan hidup ini untuk dunia, untuk bersaksi. Tuhan, kami terus mau pakai Tuhan.
Kami mengucap syukur kasih Kristus yang menggerakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus pimpin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur.